Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Imron Supriyadi M.Hum sebagai dosen pembimbing dalam jurusan mata kuliah Manajemen First Dakwah, dan yang saya hormati bahkan saya banggakan teman-teman sekalian seperjuangan, sekelas, seangkatan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Trisukma Wijaya yang akan menyampaikan hasil resuman saya dalam video yang telah diberikan oleh Bapak Imron Supriyadi M.Hum, yang mana dalam isinya tersebut yakni pengertian manajemen. Pengertian manajemen secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan dan target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Secara etimologi, manajemen berarti sebagai seni mengatur dan melaksanakan. Berdasarkan bahasa Prancis kuno, manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha, perencanaan, berkoordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan menerapkan ilmu manajemen, diharapkan sesuatu yang sedang dikerjakan dapat selesai tepat waktu dan tanpa ada hal yang menjadi sia-sia. Tujuan tercapai karena terorganisir secara baik. Adapun jenis-jenis manajemen antara lain adalah sebagai berikut: manajemen strategi, manajemen administrasi perkantoran, manajemen organisasi, manajemen perusahaan, manajemen keuangan, manajemen waktu, dan masih banyak manajemen lainnya. Di sini kita ambil contoh yakni manajemen waktu, di mana dalam agama Islam kita telah diajarkan untuk mengatur waktu kita seperti yang telah diperintahkan oleh kita sebagai umat Islam, yakni tertera dalam rukun Islam yang kedua, yang mana isinya adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, yang mana dalam artinya yakni kata Allah, tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Dan Allah juga memerintahkan kita, wa aqimus sholat, kerjakanlah sholat. Karena mengapa? Karena kata Allah, barang siapa yang mengerjakan sholat, maka ia akan dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan kita semua terjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, dalam sholat 5 waktu tertera di waktu pagi, siang, sore, dan malam. Yang pertama yakni sholat subuh. Sholat subuh mengajarkan kita untuk bangun lebih pagi, bangun di waktu fajar. Untuk mengapa? Agar kita dapat merasakan manfaatnya tersebut. Salah satunya kita menjadi lebih segar. Karena mengapa? Karena ketika kita ingin melaksanakan sholat, yang pastinya kita menyentuh air, yang mana
ketika kita melaksanakan sholat, pastinya kita akan mengambil air wudhu. Sehingga dengan mengambil air wudhu, kita akan merasakan segarnya air di waktu subuh hari. Dan kita diajarkan untuk sholat 5 waktu agar kita lebih dapat mengatur waktu-waktu kita dalam sehari-hari. Contohnya, dalam sholat subuh kita diajarkan untuk bangun lebih awal, bangun pagi. Agar mengapa? Agar kita dapat menjalankan aktivitas-aktivitas kita di waktu siang hari. Yang kedua, kita diperintahkan untuk sholat zuhur, yang mana dalam sholat zuhur tersebut kita diajarkan, yang mana di waktu itu, waktu siang hari, waktu tengah hari, kita diberikan waktu untuk beristirahat, yang mana kita telah melaksanakan aktivitas dari pagi sampai ke siang, sehingga kita diberikan waktu istirahat yang sering kita ucapkan isoma, istirahat, sholat, makan. Dan yang ketiga yakni sholat asar, yang mana sholat asar kita laksanakan di sore hari seperti jam 3, jam 3:15 dan sebagainya. Karena di waktu sholat terkadang jam yang kita lakukan kadang berubah. Di waktu asar kita diberitahu bahwasanya hari itu telah menjelang sore, sehingga kita dapat menyempatkan atau mencukupi waktu kita sehari-hari untuk berhenti, karena telah diperingati akan datangnya waktu sore. Dan yang keempat yakni sholat maghrib. Sholat maghrib kita diberi tanda bahwasanya hari itu akan menjelang ke malam hari, yang mana di waktu malam itulah waktu istirahat kita, di mana itulah waktu kita untuk kembali ke kandang, kembali ke rumah masing-masing. Jangankan kita, ayam saja ketika datang waktu maghrib, ia akan diajak pulang ke kandang oleh induknya. Dan yang kelima yakni waktu isya. Di waktu isya kita diberi tanda bahwasanya hari itu akan datang larut malam, sehingga kita diberikan tanda-tanda bahwasanya akan datang waktu kita istirahat, guna agar kita dapat melaksanakan waktu keesokan harinya dengan lebih baik dan lebih tepat waktu. Baiklah, mungkin sekian dari saya, cukup sekian resume video dari saya, dan cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.